Tahun 1945, perang paling menghancurkan dalam sejarah manusia akhirnya berakhir. Kota-kota di Eropa hancur, jutaan orang tewas, banyak negara runtuh secara ekonomi dan politik. Namun dari puing-puing perang itu, muncul dua kekuatan yang segera mendominasi dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di Eropa Timur, tentara Soviet berdiri sebagai pasukan pemenang. Mereka tidak hanya membebaskan wilayah dari pasukan Adolf Hitler, tetapi juga tetap bertahan di kota-kota penting seperti Berlin, Warsawa, Budapest, hingga Praha. Perlahan, negara-negara di kawasan ini mulai masuk ke dalam orbit politik Moskow. Dalam waktu singkat, sebuah kekuatan baru mulai terbentuk, sebuah negara dengan wilayah terluas di dunia, dengan tentara raksasa, dengan ideologi yang menantang sistem kapitalisme Barat. Banyak orang di dunia mulai menyadari satu hal yang mengkhawatirkan. Selama beberapa dekade, dunia hidup di bawah bayang-bayang persaingan dua raksasa global. Sebuah keseimbangan kekuatan yang rapuh, tetapi menentukan arah politik dunia. Namun sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Bahkan kekuatan yang tampak paling kokoh sekalipun, suatu hari akan menghadapi ujian yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dan di balik kejayaan besar yang dimiliki Uni Soviet pada masa itu, perlahan mulai muncul pertanyaan besar. Apakah kekuatan sebesar Uni Soviet benar-benar bisa bertahan selamanya? Atau justru kejayaannya menyimpan benih keruntuhan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya? Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, tentara Uni Soviet tidak hanya muncul sebagai pemenang perang di Eropa, mereka juga menjadi kekuatan militer terbesar yang berada langsung di jantung benua tersebut. Pasukan Tentara Merah yang sebelumnya mendorong mundur pasukan Adolf Hitler hingga ke Berlin, kini tetap ditempatkan di berbagai wilayah Eropa Timur. Di negara-negara seperti Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Cekoslovakia, kehadiran militer Soviet menjadi faktor penentu dalam pembentukan pemerintahan baru. Awalnya, perubahan politik terjadi secara bertahap. Partai-partai komunis lokal mulai memperoleh dukungan kuat dari Moskow. Mereka masuk ke dalam koalisi pemerintahan, memperluas pengaruh di dalam parlemen, dan secara perlahan menyingkirkan partai-partai oposisi. Namun, dalam beberapa tahun saja, sistem politik di negara-negara ini berubah secara drastis. Demokrasi multipartai yang sempat muncul setelah perang perlahan digantikan oleh pemerintahan satu partai yang berhaluan komunis. Pada akhir dekade 1940-an, kawasan Eropa Timur secara efektif telah berada di bawah pengaruh politik dan ideologi Uni Soviet. Negara-negara ini kemudian dikenal sebagai bagian dari Blok Timur, sebuah kawasan yang secara politik, militer, dan ekonomi terhubung erat dengan Moskow. Di Barat, perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran besar. Pada tahun 1946, mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, menggambarkan situasi ini dengan sebuah istilah yang kemudian menjadi sangat terkenal, Iron Curtain, tirai besi yang membelah Eropa menjadi dua dunia yang berbeda. Dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah perang berakhir, Uni Soviet berhasil membangun sebuah zona pengaruh raksasa di Eropa Timur, memperluas kekuatan politiknya tanpa perlu melancarkan perang baru. Namun bagi para pemimpin di Kremlin, dominasi wilayah saja belum cukup. Untuk benar-benar menyaingi Barat, Uni Soviet membutuhkan sesuatu yang jauh lebih menentukan, senjata paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Pada akhir dekade 1940-an, persaingan antara dua kekuatan besar dunia mulai memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Selama beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, hanya satu negara yang memiliki senjata paling mematikan di bumi. Ialah Amerika Serikat. Namun, situasi itu berubah drastis pada tahun 1949. Pada tahun tersebut, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertamanya. Proyek rahasia ini dipimpin oleh ilmuwan nuklir Soviet, Igor Kurchatov, yang selama bertahun-tahun bekerja untuk mengejar ketertinggalan teknologi dari Amerika. Keberhasilan ini langsung mengguncang publik dunia. Untuk pertama kalinya, Amerika tidak lagi memegang monopoli senjata nuklir. Kini ada dua negara
yang sama-sama memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota-kota besar hanya dalam hitungan detik. Sejak saat itu, dunia secara tidak resmi memasuki sebuah era baru yang dikenal sebagai Perang Dingin, sebuah persaingan global antara dua sistem yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, berdiri blok kapitalis yang dipimpin Amerika. Di sisi lain, blok komunis yang dipimpin Uni Soviet. Ketegangan ini kemudian menemukan medan konflik nyata di semenanjung Korea. Pada tahun 1950, perang pecah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, mendapat dukungan militer dari Uni Soviet dan sekutunya. Walau tidak bertempur langsung melawan Amerika, keterlibatan Soviet dalam konflik ini menunjukkan satu hal penting. Moskow kini memiliki kemampuan untuk menantang pengaruh Barat di panggung global. Memasuki awal 1950-an, Uni Soviet tidak lagi sekedar kekuatan regional semata. Ia telah berkembang menjadi kekuatan militer dan nuklir yang setara dengan Amerika Serikat. Namun, perjalanan menuju puncak kejayaan Soviet tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata saja. Di dalam negeri, sebuah perubahan besar dalam kepemimpinan akan segera membuka babak baru dalam sejarah negara tersebut. Pada tahun 1953, sebuah babak besar dalam sejarah Uni Soviet akhirnya berakhir. Pemimpin yang telah mengendalikan negara itu selama hampir 3 dekade, Joseph Stalin, menghembuskan nafas terakhirnya. Di bawah kepemimpinan Stalin, Uni Soviet telah berubah dari negara agraris yang tertinggal menjadi kekuatan industri dan militer raksasa. Namun, pemerintahannya juga dikenal sangat keras, penuh kontrol ketat terhadap masyarakat, dan dibangun di atas sistem kekuasaan yang sangat otoriter. Kematian Stalin segera menciptakan kekosongan kekuasaan di dalam Kremlin. Beberapa tokoh elit Partai Komunis mulai bersaing untuk menentukan arah kepemimpinan baru negara tersebut. Dan dalam beberapa tahun berikutnya, perebutan pengaruh terjadi di lingkaran tertinggi pemerintahan Soviet. Dari dinamika inilah, akhirnya muncul seorang tokoh yang kemudian menjadi pemimpin utama, Nikita Khrushchev. Berbeda dengan pendahulunya, Khrushchev mencoba membawa perubahan dalam sistem politik Soviet. Ia memulai proses yang dikenal sebagai de-Stalinisasi, sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh kultus pribadi Stalin, baik dalam pemerintahan negara maupun partai. Puncak dari perubahan ini terjadi pada tahun 1956, ketika Khrushchev menyampaikan pidato terkenal yang kemudian dikenal sebagai Secret Speech. Dalam pidato itu, ia secara terbuka mengkritik kultus pribadi dan metode pemerintahan Stalin. Pidato ini mengejutkan banyak pihak di dunia komunis. Namun di sisi lain, langkah tersebut juga menandai munculnya wajah baru Uni Soviet, sebuah negara yang tetap berpegang pada ideologi komunis, tetapi mulai menunjukkan pendekatan politik yang lebih fleksibel. Transisi kepemimpinan ini tidak melemahkan posisi Uni Soviet di dunia, namun sebaliknya, perubahan ini justru membuka jalan bagi fase baru yang penuh inovasi dan ambisi besar Uni Soviet. Dan inovasi yang paling spektakuler itu datang dari tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi manusia, luar angkasa. Pada akhir 1950-an, persaingan antara dua superpower dunia memasuki arena yang benar-benar baru. Jika sebelumnya konflik terjadi di medan politik dan militer, kini persaingan itu meluas hingga ke luar angkasa. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan satelit buatan pertama dalam sejarah manusia, Sputnik 1. Satelit kecil berbentuk bola itu mengorbit bumi sambil memancarkan sinyal radio sederhana. Secara teknis mungkin tampak sederhana, namun dampaknya sangat besar. Untuk pertama kalinya, manusia berhasil menempatkan objek buatan di orbit bumi. Di Barat, terutama di Amerika Serikat, peluncuran Sputnik menimbulkan kejutan besar. Banyak pihak mulai menyadari bahwa teknologi roket Soviet mungkin jauh lebih maju dari yang diperkirakan sebelumnya. Jika mereka mampu meluncurkan satelit ke orbit, maka secara teori mereka juga mampu mengirimkan rudal jarak jauh melintasi benua.
Dan sejak saat itu, dimulailah dengan apa yang kemudian dikenal sebagai perlombaan antariksa antara dua kekuatan besar dunia. Namun kemenangan Soviet tidak berhenti di situ. Pada tahun 1961, seorang kosmonaut Soviet bernama Yuri Gagarin kembali mencetak sejarah baru. Ia menjadi manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi di dalam pesawat ruang angkasa. Peristiwa ini langsung menjadi kemenangan propaganda yang luar biasa bagi Uni Soviet. Di mata dunia, negara ini tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga terlihat sebagai pelopor teknologi masa depan. Keberhasilan di bidang antariksa memperkuat citra Uni Soviet sebagai kekuatan ilmiah dan teknologi yang mampu menyaingi Barat di level tertinggi. Namun kejayaan Soviet tidak hanya terlihat di sains dan militer. Pada saat yang sama, pengaruh ideologi mereka juga mulai menyebar jauh melampaui Eropa, bahkan hingga ke berbagai belahan dunia. Memasuki akhir 1950-an hingga awal 1960-an, pengaruh Uni Soviet tidak lagi terbatas pada Eropa Timur. Ideologi dan pengaruh politiknya mulai menjangkau wilayah yang jauh lebih luas, melintasi benua dan samudra. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 1959 ketika revolusi meletus di Kuba. Dipimpin oleh tokoh revolusioner Fidel Castro, pemerintahan lama yang didukung Barat berhasil digulingkan. Dalam beberapa tahun berikutnya, Kuba semakin mendekat ke Uni Soviet dan akhirnya menjadi sekutu strategis Moskow di kawasan Amerika Latin, sebuah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Di saat yang sama, Uni Soviet juga aktif memberikan dukungan politik, ekonomi dan militer kepada berbagai gerakan sosialis di dunia berkembang. Di Asia, Afrika hingga Amerika Latin, banyak gerakan revolusioner melihat Moskow sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat. Selain negara-negara di Eropa Timur, Blok Komunis Internasional juga mencakup sekutu besar seperti Cina pada awal 1950-an, serta negara-negara yang lebih kecil namun strategis seperti Vietnam Utara dan Korea Utara. Melalui jaringan sekutu ini, pengaruh Soviet berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kekuatan regional semata. Ia berubah menjadi jaringan ideologi global yang mempengaruhi politik di hampir setiap benua. Dan pada awal 1960-an, Uni Soviet telah berdiri sebagai pemimpin utama blok komunis dunia. Pada titik inilah, Uni Soviet berada di puncak kejayaannya. Mereka memiliki militer raksasa, teknologi canggih, dan jaringan sekutu yang tersebar di berbagai belahan dunia. Pada akhir tahun 1991, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang hampir tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah negara yang selama puluhan tahun berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di planet ini, tiba-tiba menghilang dari peta dunia. Negara itu adalah Uni Soviet. Selama hampir setengah abad, Uni Soviet bukan sekadar negara biasa. Ia adalah superpower global, rival utama Amerika Serikat dalam ketegangan panjang yang dikenal sebagai Perang Dingin. Dua negara ini memimpin dua blok ideologi yang berbeda, dengan ribuan senjata nuklir yang mampu menghancurkan dunia berkali-kali. Namun yang paling mengejutkan, keruntuhan Uni Soviet tidak terjadi melalui perang besar, invasi militer, atau kekalahan di medan tempur. Tidak ada tentara asing yang menaklukkan Moskow, dan tidak ada bom yang menghancurkan Kremlin. Sebaliknya, negara raksasa itu runtuh dari dalam dirinya sendiri. Hanya dalam waktu beberapa tahun, krisis ekonomi, tekanan politik, dan gelombang nasionalisme mulai mengguncang fondasi negara yang telah berdiri sejak Revolusi Rusia 1917. Apa yang sebelumnya terlihat seperti kekuatan yang tak tergoyahkan, perlahan berubah menjadi sistem yang retak dari berbagai sisi. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar. Bagaimana sebuah negara superpower yang pernah menguasai hampir separuh dunia bisa runtuh begitu cepat? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke tahun 1985,
ketika seorang pemimpin baru naik ke puncak kekuasaan Soviet dan tanpa disadari justru mulai membuka jalan menuju akhir dari negara tersebut. Memasuki awal 1980-an, fondasi ekonomi Uni Soviet sebenarnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Selama beberapa dekade sebelumnya, negara ini mampu mempertahankan citra sebagai kekuatan industri raksasa. Namun, di balik propaganda dan statistik resmi, realitas di lapangan justru jauh berbeda. Pertumbuhan ekonomi melambat drastis. Banyak pabrik beroperasi dengan teknologi yang sudah tertinggal dibandingkan Barat. Produktivitas menurun, sementara sistem ekonomi yang sangat terpusat di Moskow membuat keputusan produksi seringkali tidak efisien. Akibatnya, barang-barang kebutuhan dasar semakin sulit ditemukan. Di banyak kota Soviet, antrian panjang untuk membeli roti, daging, atau susu menjadi pemandangan sehari-hari. Di tengah situasi itulah, pada tahun 1985, seorang pemimpin baru muncul di puncak kekuasaan, Mikhail Gorbachev. Ia menjadi pemimpin Soviet termuda dalam beberapa dekade dan berbeda dari para pendahulunya yang cenderung konservatif. Gorbachev memahami bahwa sistem Soviet tidak bisa lagi berjalan seperti sebelumnya. Untuk menyelamatkan negara, ia meluncurkan dua kebijakan reformasi besar. Yang pertama adalah perestroika, atau sebuah upaya merestrukturisasi ekonomi agar lebih fleksibel dan produktif. Yang kedua adalah glasnost, kebijakan keterbukaan politik yang memberikan ruang lebih besar bagi kebebasan berbicara dan transparansi pemerintahan. Tujuan Gorbachev sebenarnya bukan untuk menghancurkan sistem komunis. Ia justru ingin memperbaikinya, membuat Uni Soviet menjadi negara sosialis yang lebih modern, efisien, dan mampu bersaing dengan dunia Barat. Namun, tanpa disadari, reformasi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan negara itu justru mulai membuka celah-celah besar dalam sistem Soviet. Dan ketika keterbukaan mulai diberlakukan, sesuatu yang selama puluhan tahun ditekan oleh negara, akhirnya mulai muncul ke permukaan. Ketika kebijakan glasnost mulai diterapkan pada pertengahan 1980-an, masyarakat Uni Soviet merasakan sesuatu yang selama puluhan tahun hampir tidak pernah mereka alami, kebebasan untuk berbicara secara terbuka. Media yang sebelumnya sepenuhnya dikontrol negara mulai berani mengkritik pemerintah. Surat kabar dan program televisi mulai membahas berbagai masalah yang dulu dianggap tabu. Untuk pertama kalinya, masyarakat Soviet bisa membaca dan mendengar secara terbuka tentang kegagalan ekonomi, korupsi birokrasi, dan kesalahan kebijakan negara. Bahkan sejarah kelam masa lalu pun mulai diungkap. Banyak arsip lama dibuka, dan publik mulai mengetahui skala penindasan politik pada era Joseph Stalin, termasuk pembersihan politik, kam kerja paksa, dan jutaan korban yang selama ini hampir tidak pernah dibicarakan secara resmi. Di tengah proses keterbukaan itu, sebuah tragedi besar memperparah krisis kepercayaan publik. Pada tahun 1986, sebuah reaktor nuklir di Chernobyl Nuclear Power Plant di wilayah Ukraina meledak dalam salah satu kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah. Pemerintah awalnya mencoba menutupi bencana tersebut, namun ketika informasi sebenarnya mulai terungkap, banyak warga Soviet mulai mempertanyakan seberapa jujur negara mereka selama ini. Pada saat yang sama, gelombang nasionalisme mulai bangkit di berbagai republik Soviet. Di kawasan Baltik, Lithuania, Latvia, dan Estonia, demonstrasi besar menuntut kemerdekaan mulai bermunculan. Bagi pemerintah di Moskow, ini adalah tanda bahwa kontrol pusat atas wilayah-wilayah Soviet perlahan mulai retak. Hingga pada akhirnya, glasnost yang dimaksudkan untuk memperkuat negara justru membuka ruang bagi kritik, kemarahan, dan tuntutan perubahan yang semakin sulit dikendalikan. Sementara krisis besar politik sedang berkembang di dalam negeri, tekanan terhadap Soviet juga datang dari perubahan besar yang sedang terjadi di Eropa Timur.
Tahun 1989 menjadi titik balik yang sangat menentukan, bukan hanya bagi Uni Soviet, tetapi juga bagi seluruh tatanan politik di Eropa Timur. Selama puluhan tahun setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di kawasan ini berada di bawah pengaruh kuat Moskow. Pemerintahan komunis berdiri di berbagai negara, seperti Polandia, Hongaria, dan Cekoslovakia, membentuk apa yang dikenal sebagai Blok Timur dalam konstelasi Perang Dingin. Namun berbeda dari para pemimpin Soviet sebelumnya, Mikhail Gorbachev memilih pendekatan yang sangat berbeda. Ia secara bertahap mengakhiri kebijakan lama Moskow yang dikenal sebagai Doktrin Brezhnev, sebuah prinsip yang selama ini membenarkan intervensi militer Soviet untuk mempertahankan pemerintahan komunis di negara-negara satelit. Tanpa dukungan militer Soviet, rezim-rezim komunis di Eropa Timur mulai kehilangan pijakan. Pada tahun 1989, gelombang demonstrasi dan reformasi politik menyebar dengan cepat. Pemerintahan komunis di Polandia runtuh. Hongaria membuka perbatasannya. Di Cekoslovakia, revolusi damai menjatuhkan rezim lama hampir tanpa pertumpahan darah. Dan puncaknya terjadi pada bulan November 1989, ketika tembok Berlin, simbol paling kuat dari perpecahan dunia selama Perang Dingin, akhirnya runtuh. Kejatuhan tembok itu menandai runtuhnya pemerintahan komunis di Jerman Timur dan membuka jalan menuju penyatuan kembali Jerman. Bagi banyak orang di dalam Uni Soviet sendiri, peristiwa ini membawa dampak psikologis yang sangat besar. Jika rezim-rezim komunis di Eropa Timur bisa runtuh begitu cepat, maka pertanyaan yang sama mulai muncul di dalam negeri. Apakah sistem Soviet juga bisa mengalami nasib yang sama? Jika sebelumnya Uni Soviet berdiri sebagai pemimpin blok komunis dunia, maka pada tahun 1989, ia justru menyaksikan sekutu-sekutunya runtuh satu persatu. Namun krisis terbesar bagi Uni Soviet ternyata tidak datang dari luar, melainkan dari dalam negeri mereka sendiri. Memasuki tahun 1990, krisis yang sebelumnya terasa sebagai ketegangan politik mulai berubah menjadi ancaman nyata bagi keutuhan Uni Soviet. Untuk pertama kalinya sejak negara itu berdiri, beberapa republik yang berada di bawah kekuasaan Moskow secara terbuka mulai menuntut kemerdekaan. Gelombang ini dimulai dari kawasan Baltik. Pada bulan Maret 1990, Lithuania secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Tidak lama kemudian, Latvia dan Estonia mengikuti langkah yang sama. Bagi banyak orang di wilayah tersebut, ini bukan sekedar reformasi politik, melainkan upaya untuk mengakhiri puluhan tahun dominasi Soviet. Di tengah gejolak itu, muncul pula tokoh baru yang semakin menantang kekuasaan pusat di Moskow, Boris Yeltsin. Sebagai pemimpin Republik Rusia, republik terbesar dalam Uni Soviet, Yeltsin secara terbuka mengkritik sistem lama dan mendukung reformasi yang jauh lebih radikal daripada yang diusulkan Mikhail Gorbachev. Sementara itu, situasi ekonomi Soviet semakin memburuk, inflasi meningkat tajam, barang-barang kebutuhan semakin langka, dan sistem distribusi negara yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari perlahan mulai runtuh. Di berbagai kota Uni Soviet, toko-toko kosong dan antrian panjang menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat. Seiring melemahnya ekonomi dan meningkatnya tuntutan politik, otoritas Partai Komunis Uni Soviet pun mulai runtuh. Banyak pemerintah daerah dan republik mulai mengabaikan perintah dari Moskow. Pada awal 1991, Uni Soviet secara praktis sudah terpecah, baik secara politik maupun ekonomi. Namun, peristiwa yang benar-benar mempercepat keruntuhan negara itu terjadi beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Agustus 1991. Pada musim panas 1991, krisis politik di Uni Soviet mencapai titik yang sangat berbahaya. Sebagian elit lama di dalam Partai Komunis Uni Soviet, bersama sejumlah pejabat militer dan aparat keamanan, mulai merasa bahwa reformasi yang dijalankan oleh Mikhail Gorbachev telah berjalan terlalu jauh. Bagi mereka, kebijakan seperti perestroika dan glasnost justru melemahkan negara dan membuka jalan bagi runtuhnya sistem komunis.
Pada 19 Agustus 1991, kelompok garis keras ini mulai melancarkan sebuah kudeta. Mereka menempatkan Gorbachev dalam tahanan rumah di kediamannya di Crimea, lalu mengumumkan bahwa kekuasaan negara kini diambil alih oleh Komite Darurat. Tujuan mereka jelas, menghentikan reformasi dan mengembalikan kontrol penuh negara Soviet. Namun rencana itu segera mendapat perlawanan besar, terutama dari Boris Yeltsin, yang saat itu menjadi Presiden Republik Rusia. Dalam salah satu momen paling ikonik dalam sejarah modern Rusia, Yeltsin berdiri di atas sebuah tank di depan gedung parlemen di Moskow, menyerukan rakyat untuk menolak kudeta dan mempertahankan proses reformasi. Ribuan warga turun ke jalan untuk melindungi gedung pemerintahan. Tekanan publik semakin besar, sementara banyak unit militer menolak mengikuti perintah para pemimpin kudeta tersebut. Dan hanya dalam waktu 3 hari saja, upaya kudeta itu pun runtuh. Para pemimpinnya ditangkap, dan otoritas Partai Komunis mengalami pukulan yang hampir tidak bisa dipulihkan. Alih-alih menyelamatkan Uni Soviet, kudeta yang gagal ini justru mempercepat kehancuran sistemnya. Banyak Republik Soviet kini semakin yakin bahwa Moskow tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan persatuan negara. Beberapa bulan kemudian, negara yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia itu akhirnya mencapai akhir dari sejarahnya. Setelah kegagalan kudeta Agustus 1991, proses perpecahan Uni Soviet berjalan semakin cepat dan hampir tidak bisa dihentikan. Republik-republik yang sebelumnya masih ragu, kini mulai secara terbuka memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat di Moskow. Pada 8 Desember 1991, para pemimpin dari Rusia, Ukraina, dan Belarus bertemu di sebuah kawasan di Belarus dan menandatangani perjanjian Belavezha. Dalam pertemuan itu, mereka secara resmi menyatakan bahwa Uni Soviet tidak lagi ada sebagai sebuah negara. Keputusan ini segera diikuti oleh republik-republik lain, dan dalam waktu singkat, bekas wilayah Uni Soviet berubah menjadi 15 negara merdeka: Rusia, Ukraina, Belarus, Estonia, Latvia, Lituania, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Moldova, masing-masing dengan sistem pemerintahan dan arah politiknya sendiri. Beberapa minggu kemudian, pada 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai pemimpin Uni Soviet. Dan pada malam yang sama pula, sebuah simbol besar dari era Perang Dingin akhirnya berakhir. Bendera Palu Arit Soviet diturunkan dari Kremlin di Moskow. Dan pada akhirnya, setelah 69 tahun Uni Soviet berdiri, negara yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia itu akhirnya resmi dibubarkan. Keruntuhan Uni Soviet ini tidak hanya mengubah Rusia semata, namun ia juga mengubah tatanan geopolitik dunia secara mendasar. Memasuki awal 1960-an, Uni Soviet berdiri di puncak kekuatannya. Negara ini memiliki arsenal nuklir raksasa yang mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat. Di Eropa, pengaruhnya membentang luas melalui negara-negara Blok Timur yang berada di bawah orbit politik Moskow. Di bidang teknologi, Soviet juga mencatat sejarah sebagai pelopor eksplorasi luar angkasa, mulai dari peluncuran Sputnik 1 hingga keberhasilan kosmonaut Yuri Gagarin mengorbit bumi. Sementara secara ideologis, jaringan sekutu komunisnya telah menjangkau berbagai kawasan, dari Eropa Timur hingga Asia dan Amerika Latin. Namun sejarah selalu meninggalkan pertanyaan yang sulit dijawab sepenuhnya. Apakah Uni Soviet runtuh karena reformasi yang datang terlalu terlambat? Atau justru karena sistem yang dibangunnya sejak awal memang tidak mampu bertahan menghadapi perubahan zaman? Yang jelas, keruntuhan Uni Soviet menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah modern, sebuah negara adidaya yang tidak jatuh karena perang besar, melainkan karena retakan yang perlahan muncul dari dalam sistemnya sendiri.